Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari bawa hidup kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Bahwa setiap kami mendekat padamu Tuhan pada pagi hari ini, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku mendekat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Kami sembah nama-Mu, kami sembah hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur Bapa buat segala kemurahan-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, tiada yang seperti-Mu, sanggup menguatkan, sanggup mengubahkan hati kami, sanggup mengubah hidup kami. Haleluya. Biar hadirat-Mu memampukan kami Tuhan, bawa kami masuk ke hadirat-Mu, bawa kami melihat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kira lawata kaya rawasikin naramaso, kira lawata kaya rawamaso. Tiada yang seperti-Mu
hadirat-Mu. Ajar hidup kami mengerti kehendak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur hanya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Bahwa terus setiap hidup kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau hidup di luar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Bawaku mendekat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Bawaku mendekat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Di bait suci-Mu. Di bait suci-Mu. Di bait suci-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran-Mu, urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kebenaran-Mu ini akan menguatkan setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita boleh menerima berkat Tuhan, boleh diberkati Tuhan di pagi ini, diberikan kesehatan, dan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama langsung saja kita buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-22. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Amin. Puji Tuhan. Subtema di bulan ini adalah kasih karunia menjadi mempelai Kristus. Di sepanjang bulan ini kita akan betul-betul membahas tentang bagaimana setiap kita yang telah diberikan kasih karunia untuk menjadi mempelai Kristus. Di dalam Matius pasal 22 ini,
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saya yakin percaya setiap kita pasti menjadi mempelai Kristus. Karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus. Tetapi saya ingin mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya juga mau ingatkan kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian juga, bahwa di dalam Matius 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Setelah kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, sangat jelas sekali. Ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Bahwa perjamuan kawin menurut kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bahwa itu seperti halnya kerajaan surga. Kemudian orang-orangnya, hamba-hambanya itu memanggil orang-orang masyarakat umum, telah kata begitu, yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Jadi dalam pesta itu, dalam surga itu sudah ada daftarnya orang-orang yang diundang untuk masuk ke dalam perkawinan, perjamuan kawin itu, masuk ke dalam surganya Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, orang-orang itu tidak mau datang. Orang-orang itu tidak mau datang, saudara. Lalu ayat yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi undangannya 2 kali. Sudah diundang, begitu taruhlah kata sudah diberi surat undangan gitu ya. Diberi ulem, begitu bahasa Jawanya saudara, diberikan surat undangan begitu kepada masyarakat yang diundang oleh raja, tapi tidak ada yang mau datang. Dan setelah itu raja berkata, hei hamba-hambaku, cobalah kalian datangi mereka lagi. Berkatalah kepada mereka bahwa sesungguhnya hidangan telah kusediakan, semuanya sudah tersedia. Pesta ini segera dimulai, tetapi kok belum pada datang. Apa yang terjadi, saudara? Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada 2 kali tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ya ada contohnya saudara ya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Sesuatu yang membuat saya heran, karena apa? Karena raja ternyata tidak hanya mengundang orang-orang yang penting di dalam perjamuan kawin, di dalam upacara yang sangat penting. Ya, perjamuan kawin, upacara pernikahan itu kan sangat penting bagi seseorang, saudara. Bahkan ini yang mengadakan adalah seorang raja. Tetapi kita tahu di ayat yang kelima bahwa undangan itu ternyata tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip punya strata sosial yang bagus, strata ekonomi yang bagus, tetapi orang-orang biasa pun ada yang diundang. Firman Tuhan katakan ada yang pergi ke ladangnya, ini mesti petani saudara. Ada yang pergi mengurus usahanya, mungkin ini pedagang dan sebagainya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Mereka tidak datang bukan karena mengurusi pekerjaannya, tetapi melakukan perbuatan yang dalam tanda kutip keji di mata Tuhan. Dalam tanda kutip keji di mata Tuhan digambarkan dengan menangkap, menyiksa dan membunuh orang-orang, hamba-hambanya daripada orang-orang yang diundang tadi, saudara. Ayat yang ke-7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Amin. Lah,
saya ingin mengingatkan, kita semua diingatkan bahwa setiap kita sudah diundang Tuhan, sudah diberikan kesempatan menjadi mempelai Kristus. Kasih karunia yang begitu besar itu yang atasnya diberikan pada setiap kita. Kita sudah dilayakkan untuk menjadi mempelai Kristus. Firman Tuhan katakan ada undangan daripada Tuhan. Bahkan sekali dihiraukan. Ada yang kedua kali orang-orang hamba-hambanya itu datang kepada yang diundang itu dan kemudian mengajak untuk datang kembali ke perjamuan kawin itu. Tetapi sekali lagi menghiraukannya. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali setiap kita diundang, seringkali setiap kita diundang Tuhan untuk datang kepada Dia, untuk mendekat kepada Dia, untuk masuk di dalam karya yang luar biasa, untuk masuk di dalam rencananya Tuhan yang begitu ajaib. Tetapi seringkali kita tidak menggagas itu. Seringkali kita menghiraukan itu. Seringkali kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau sendiri. Tetapi saudara, tampaknya Tuhan tidak berhenti di situ. Tetapi ada orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk mengingatkan kita. Yuk, renungkan saudara. Bukankah setiap kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi mempelai-mempelai Tuhan, mempelai-mempelai Kristus, hamba-hamba Tuhan. Setiap kita sudah dipanggil, diundang untuk masuk ke dalam kerajaannya Allah. Tetapi kita menghiraukan itu. Dan setelah itu pasti ada orang-orang yang menggenapi, orang-orang yang datang kepada kita mengingatkan tentang panggilan surgawi itu. Seberapa banyak saudara mengalami seperti itu? Nah, firman Tuhan sampaikan hari ini bahwa ia benar kasih karunia menjadi mempelai Kristus telah diberikan kepada setiap kita. Tetapi kalau kita tidak ada iman yang aktif, kita tidak ada sebuah pergerakan iman, mengerjakan iman itu, kita diberi undangan tetapi kita tidak datang, apakah kita bisa disebut menjadi mempelainya Kristus? Padahal sudah disediakan gratis, padahal sudah diberi kesempatan. Bahkan tidak hanya 2 kali, mungkin berulang-ulang kali untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita masih menggunakan kekuatan kita. Mari di pagi hari ini kita belajar untuk beriman secara aktif, untuk menyambut bahwa setiap kita diundang, bahwa setiap kita siap untuk menjadi mempelainya Tuhan, mempelai Kristus, datang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Amin saudara. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah yang luar biasa baik di dalam hidup kami. Bapa, kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagi setiap kami untuk kami boleh beriman secara aktif, untuk siap sedia melayani Engkau, siap sedia untuk mengerjakan panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap sidang jemaat yang setia mendengarkan doa pagi online ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.